Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wijaya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, NIM akhir 057 23021100057. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan pembelajaran dalam seni rupa. Khususnya tuh 4 pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu disiplin art-based art. Yang kedua tuh self-expression art education. Yang ketiga visual culture art education. Dan yang keempat tuh multicultural art education. Nah, di pendekatan ini tuh penting banget untuk kita pahami karena masing-masing tuh punya fokus dan keunggulan tersendiri dalam membentuk pengalaman belajar karya seni rupa yang menyeluruh, mendalam, dan menyenangkan. Nah, pertama-tama kita tuh harus telaah dulu apa itu DBAE atau Discipline Based Art Education. Nah, DBAE ini adalah pendekatan yang berasal dari Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Getty Center for Education in the Arts. Nah, pendekatan ini menekankan 4 pilar utama dalam pembelajaran seni, yaitu apresiasi seni, jadi itu belajar menghargai karya seni. Yang kedua itu sejarah seni, jadi mengenal tentang asal-usul dan perkembangan karya seni. Dan yang ketiga itu kritik seni, jadi kita menganalisis dan memberi penilaian terhadap karya seni. Dan yang keempat, yang terakhir itu kreasi seni, membuat karya seni secara langsung. Nah, dalam pembelajaran dengan DPA ini, siswa tuh gak hanya disuruh menggambar atau membuat karya, tapi juga disuruh untuk memahami konteks, makna, dan sejarah di baliknya. Nah, misalnya tuh kayak saat membahas lukisan The Starry Night karyanya Van Gogh, nah kita tuh tidak hanya meniru, tapi juga memahami siapa Van Gogh, terus apa yang dia rasakan waktu melukis. Nah, jadi itu pemahamannya lebih ke holistiknya. Lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu SEAE atau Socio Emotional Art Education. Nah, di pendekatan kali ini tuh lebih ke menekankan pada aspek emosional dan sosial dari siswa. Pendekatan ini tuh percaya tuh kalau seni tuh media ekspresi perasaan, dan melalui seni siswa tuh bisa mengenali serta menyalurkan emosi mereka secara sehat. Misalnya kayak siswa sedang merasa sedih, cemas, atau marah tuh bisa menggambar atau melukis lewat perasaannya itu. Jadi bentuknya tuh biasanya warna biru atau hitam. Nah, pendekatan ini tuh berguna untuk membangun empati, kesadaran diri, dan hubungan sosial antar siswa. Contohnya itu kayak guru memberi tugas. Nah, dari situ tuh siswa bisa berbagi cerita melalui visual dan membuka ruang diskusi yang hangat serta bermakna. Oke, lanjut ke pendekatan yang ketiga, itu yaitu pendekatan VCAE atau Visual Culture Art Education. Nah, di VCAE ini cukup menarik ya dan kekinian. Biasanya tuh pendekatan ini fokus pada budaya visual yang berkembang di sekitar kita, seperti kayak iklan, media sosial, terus kayak anime, meme, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar siswa lebih kritis terhadap gambar dan simbol visual yang mereka temui setiap hari. Karena tuh zaman sekarang banyak informasi atau gambar-gambar yang tidak semuanya tuh sehat dan cocok untuk kita masukkan ke keseharian kita. Jadi melalui VCA itu siswa diajak untuk berpikir apa makna tersembunyi dari simbol yang digunakan, terus apakah media visual ini membawa pesan positif atau negatif. Contohnya tuh siswa bisa diajak membuat parodi iklan untuk menyampaikan pesan sosial atau menganalisis poster film dengan sudut pandang kritis. Nah, terakhir adalah itu MAE atau Multicultural Art Education. Jadi itu berfokus pada keragaman budaya yang ada di dunia ini. Jadi pendekatan itu tuh sangat cocok digunakan di negara seperti Indonesia yang punya latar belakang tuh budaya yang sangat kaya dan beragam. Melalui MAE ini siswa tuh dikenalkan pada berbagai jenis seni dari berbagai budaya yang berbeda, dari batik Jawa, tenun, Kalimantan, hingga kaligrafi Arab atau lukisan aborigin dari Australia. Tujuannya tuh biar kita bisa menumbuhkan rasa toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta memperluas wawasan siswa terhadap kekayaan budaya global. Contoh tugasnya tuh bisa berupa karya seni yang terinspirasi dari budaya daerah sendiri atau budaya daerah yang kamu sukai. Dengan begitu, siswa tuh bisa belajar saling menghargai tanpa menghilangkan identitas dirinya.
Mungkin kurang lebih seperti itu, dan kesimpulannya yaitu semua pendekatan ini tuh masing-masing punya kekuatan dan fokus tersendiri. Jadi kalau bisa digabung dalam praktik pembelajaran tuh wah, hasilnya bisa jauh lebih maksimal dan menyeluruh. Sebagai guru atau calon pendidik tuh kita bisa memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita, bahkan bisa mengombinasikannya sebagai proses belajar seni lebih hidup, bermakna dan menyenangkan. Oke, sekian mungkin presentasi saya kali ini tentang pendekatan pembelajaran seni rupa. Selebihnya kurang maaf jika ada perkataan yang kurang tepat atau mungkin salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.